Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran IPA, materi berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Supaya kalian dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi yang ada di sekitar kalian. Sebelum itu mengenal sumber energi yang ada di sekitar kita, maka perlu tahu tentang pengertian energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan atau aktivitas ataupun kerja. Jadi kalau tidak ada energi, kita tidak dapat melakukan kegiatan. Benar atau tidak? Sebelum kalian belajar, tentunya kalian kan harus sarapan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya mendapatkan energi, sehingga kalian dapat beraktivitas dengan lancar. Kalau tidak makan, maka akan lemas, ya toh, berpikirnya susah. Ya. Sedangkan pengertian dari sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Jadi semua yang menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Nah, sumber energi yang ada di sekitar kita, yang pertama adalah ini matahari. Matahari itu merupakan sumber energi utama di bumi. Kalau sumber energi utama berarti sumber energi terbesar. Karena semua makhluk hidup di bumi ini membutuhkan matahari. Energi yang terdapat dalam matahari itu ada dua, yaitu energi panas dan energi cahaya. Cahaya matahari itu menjadikan bumi terang, sehingga ada siang ada siang hari. Sedangkan panas matahari membuat bumi menjadi hangat, jadi tidak dingin. Apa saja manfaat matahari bagi kehidupan makhluk hidup? Bagi kita, yang pertama, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan itu bisa memproduksi makanannya sendiri itu karena ada bantuan dari matahari. Silahkan kamu lihat ya catatan kalian, rangkuman materi IPA. Itu proses fotosintesis. Fungsi fotosintesis itu apa? Untuk memproduksi zat makanan, yaitu berupa glukosa, dan membantu membersihkan udara. Itu fungsi fotosintesis. Membersihkan udara itu bagaimana? Karena yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis itu tumbuhan itu membutuhkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida diserap oleh tumbuhan, kemudian hasil fotosintesisnya apa? Yaitu zat makanan berupa glukosa dan oksigen yang dikeluarkan di lingkungan. Itu prosesnya seperti itu. Tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri sehingga bersifat autotrof. Auto kan kayak otomatis itu ya, autotrof. Autotrof itu bersifat autotrof karena tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Proses fotosintesisnya ada di mana pada tumbuhan? Yaitu di daun ya. Jadi makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri itu adalah tumbuhan. Kemudian manfaat matahari yang kedua adalah menghangatkan tubuh. Sehingga kalau pagi hari kalau kita terasa dingin kan kita berjemur ya supaya terasa hangat. Kemudian yang ketiga, membantu pembentukan vitamin D. Biasanya adik bayi ya kalau baru lahir tuh biasanya pagi hari itu
dijemur tujuannya untuk membantu pembentukan vitamin D. Vitamin D itu bagus untuk pertumbuhan tulang. Jadi kalau kalian olahraga sebaiknya kan pagi hari. Supaya apa? Supaya terkena sinar matahari yang membantu pembentukan vitamin D untuk pertumbuhan tulang. Jadi percepat pertumbuhan kalian. Kemudian yang keempat manfaatnya matahari yaitu dapat mengeringkan benda-benda seperti pakaian, padi, jagung, kopi, ikan, genting, dan batu bata. Bisa juga yang kelima membantu penguapan air laut di ladang ini ya, bukan ladang garam dalam proses pembuatan garam. Nah, petani garam itu membutuhkan sinar matahari untuk membantu penguapan air laut. Kemudian yang keenam ini, energi matahari ternyata dapat menghasilkan energi listrik dengan bantuan alat sel surya atau disebut solar cell. Kemudian yang ketujuh, matahari juga membantu proses penguapan air dalam proses siklus air di bumi. Jadi matahari menguapkan air laut, hasil uapnya air laut naik ke atas membentuk awan, terus awan akan menurunkan hujan. Air hujan itu mengalir lagi ke air laut, dibantu sinar matahari untuk penguap. Itu adalah proses siklus air di bumi. Kemudian yang kedua, sumber energi yang ada di sekitar kita. Ini gambar apa ya? Itu angin. Angin merupakan udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara itu mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke yang bertekanan rendah. Ya, sehingga perbedaan tekanan udara ini dipicu oleh perbedaan suhu. Ternyata energi angin itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Untuk apa saja manfaatnya? Untuk bermain layang-layang. Lah sekarang musimnya main layang-layang ya. Kemudian yang kedua, untuk melakukan olahraga terbang layang. Ketiga, menggerakkan perahu layar bagi nelayan untuk mencari ikan ya di laut. Yang keempat, dapat menggerakkan kincir angin yang menghasilkan energi gerak. Nah, manfaat kincir angin itu pada zaman dulu itu dimanfaatkan untuk menggiling jagung, menggergaji kayu, dan memompa air. Itu zaman dulu. Nah, sekarang itu kincir angin modern ya, kincir turbin angin itu digunakan untuk menggerakkan generator listrik sehingga akan menghasilkan energi listrik yang disingkat PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu artinya angin. Di Indonesia itu sudah memiliki PLTB, yaitu salah satunya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, negara-negara di dunia itu yang menggunakan angin sebagai pembangkit energi listrik tenaga angin ya, itu contohnya adalah Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Kanada, dan Belanda. Nah, negara Belanda itu disebut negara kincir angin julukannya. Mengapa? Karena di negara Belanda itu kincir anginnya jumlahnya banyak sekali ya. Kemudian sumber energi yang ada di sekitar kita yang ketiga, ini adalah air. Pada zaman dulu air itu digunakan untuk menggerakkan penggilingan gandum
dan mesin tekstil. Nah, penggunaan kincir air ini sudah digunakan sejak zaman Romawi. Jadi dulu ya, lama sekali lah. Sekarang kincir air, turbin air itu digunakan untuk pembangkit tenaga listrik yang biasanya disebut dengan PLTA. Jadi kincir air turbin itu menggerakkan generator listrik, kemudian membentuk energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah sehingga energi listrik tersebut dapat digunakan untuk mencukupi berbagai keperluan. Kemudian biomasa, sumber energi di sekitar kita. Yang keempat adalah biomasa. Biomasa ini salah satu energi alternatif juga. Sumber energi biomasa itu berasal dari organisme hidup ataupun yang belum lama mati. Nah, biasanya contohnya dari limbah pertanian, misalnya limbah jagung, kedelai. Kalau yang masih hidup biasanya itu biji jarak, kemudian kelapa sawit. Terus kalau yang dari kotoran sapi itu juga bisa lah. Di Indonesia itu sudah terdapat PLTBM. Apa itu PLTBM? Pembangkit listrik tenaga biomasa. Itu ada di Pulubala, Gorontalo. Gorontalo itu di daerah Sulawesi ya, Pulau Sulawesi. Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Tongkol jagung itu yang itu loh. Yang tempat melekatnya jagung itu di Jawa, itu namanya tongkol jagung. Kemudian yang kelima, nih sumber energi di sekitar kita adalah makanan. Nah, makanan itu nanti ya akan menghasilkan energi kimia. Energi kimia itu di dalam tubuh akan diubah menjadi energi gerak dan energi panas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi tubuh terasa hangat. Kemudian kalau kita makan makanan ya, kita bisa melakukan aktivitas dengan mendapatkan energi gerak, nggak lemes ya, kita bisa bergerak, beraktivitas. Kemudian yang keenam, sumber energi yang ada di sekitar kita yaitu bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, tumbuhan dan hewan yang telah membatu menjadi fosil. Itu berarti membutuhkan waktu berjuta-juta tahun lamanya ya. Yang sisa-sisa makhluk hidup dari hewan itu akan membentuk minyak bumi, sedangkan sisa-sisa tumbuhan yang membatu itu akan membentuk batu bara. Minyak bumi itu akan diolah, terus contohnya produknya, hasilnya, produk itu hasil ya. Itu contohnya premium, pertalit, pertamax, solar, bensol, aspal, aftur. Aftur itu bahan bakar pesawat ya. Contoh produk batu bara itu salah satunya adalah briket. Briket itu yang kotak-kotak ya, gunanya untuk memasak. Kemudian batu bara juga digunakan sebagai bahan bakar lokomotif ya, kereta api. Yang ketujuh, energi nuklir. Nah, energi nuklir ini berasal dari reaksi atom. Ada beberapa negara yang sudah menggunakan energi nuklir sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Salah satunya di Jepang ya. Pada waktu kejadian tsunami itu terjadi kebocoran nuklir ya di sana, sehingga penduduk yang ada di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir itu harus dipindahkan, harus mengungsi ya. Mengapa? Karena
kalau energi nuklir itu bocor ya, itu akan menyebabkan radiasi. Lah, radiasi nuklir itu bisa membahayakan kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Salah satunya itu mengakibatkan, misalkan kalau ibu hamil itu bisa keguguran. Kemudian selain keguguran, itu juga bisa menyebabkan anak yang ada dalam kandungan itu lahir cacat. Nah, itu salah satu contoh akibat terjadinya radiasi nuklir ya. Nah, ternyata energi nuklir itu berasal dari bahan tambang ya, yaitu uranium. Kemudian yang ke-8, energi yang ada di sekitar kita itu adalah listrik. Listrik itu sumber energi sekunder. Sekunder itu berarti yang kedua ya, itu dihasilkan dari sumber energi lain. Nah, tadi yang menghasilkan listrik kan contohnya matahari. Matahari itu kalau dari matahari itu PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya, kemudian air, kemudian biomasa, sehingga akan membentuk listrik. Jadi listrik itu merupakan sumber energi sekunder karena dihasilkan dari sumber energi lain. Nah, listrik itu banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk menyalakan peralatan elektronik. Kita itu sekarang sangat tergantung dengan listrik, ya kan? Salah satunya kalau sekarang itu yang sangat penting itu adalah pemasangan wifi. Kalau listriknya mati, otomatis wifi-nya juga terputus. Nah, sekarang sumber energi di sekitar kita itu ternyata dibedakan menjadi dua. Itu berdasarkan ketersediaannya. Berarti berdasarkan jumlahnya, ada ketersediaannya, adanya di alam itu dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan atau sumber energi yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber energi tak terbarukan atau sumber energi tidak dapat diperbarui. Sumber energi terbarukan itu sumber energi yang selalu tersedia, berarti selalu ada di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, berarti tidak ada kepunahan ya, karena selalu mengalami siklus. Contohnya itu matahari, air, angin, dan biomasa. Sedangkan sumber energi tak terbarukan itu sumber energi yang jumlahnya terbatas. Kalau penggunaannya kalau kita tidak hemat ya, kalau penggunaannya itu boros, berlebihan, itu akan cepat habis. Itu contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Gas alam itu untuk pembuatan LPG. Nah, sehingga pada zaman sekarang ini untuk mengurangi penggunaan sumber energi tak terbarukan, itu manusia melakukan penelitian sehingga muncullah penemuan sumber energi alternatif. Itu nanti sumber energi alternatif bisa kalian baca ya di rangkuman materi IPA. Nanti Bu Reni juga beri video tentang perubahan energi dan juga energi alternatif yang ada di sekitar. Nah, jangan lupa ya untuk membaca rangkuman materi IPA karena itu sudah Bu Reni rangkumkan tema 2 keseluruhan ya.
Oke, penjelasan Bu Reni tentang sumber energi yang ada di sekitar kita sampai di sini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Reni minta maaf. Jika penjelasan Bu Reni sulit untuk dipahami, Bu Reni juga minta maaf karena sebenarnya Bu Reni itu menginginkan itu tatap muka, tapi berhubung masih belum ada izin untuk belajar tatap muka di sekolah, sehingga Bu Reni dengan terpaksa membuat video ini ya. Maksudnya supaya kalian tujuannya Bu Reni itu sebenarnya hanya ingin mempermudah kalian dalam memahami tentang sumber energi. Oke, Bu Reni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.